Tamales malam, Rek. Kalian sedang mendengarkan podcast Selasar GBA. Podcast yang setia menemani kalian, mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Halo, kembali lagi di podcast Selasar GBA. Saya Ilham. Dan saya Ocha. Kami adalah host kalian untuk hari ini. Siap dengan cerita yang menarik dan tentunya informatif. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat dan lancar-lancar semua ya kegiatannya. Amin. Oh iya, kamu tahu nggak sih Ham? Apaan tuh, Mbak? Kalau sekarang kita ini punya base Twitter juga loh. Udah tau dong, Mbak. Aku kan tahu podcast ini dari Twitter itu. Oh, bagus. Berarti buat kalian nih, para pendengar podcast ini, jangan lupa juga ya buat follow Twitter kita. Ya, kalian jangan lupa follow base Twitter anak arsitektur @arsambat. Arsambat, gimana tuh nulisnya? Arsambat. @ARSAMBAT. Oh, jadi S-nya satu doang. Iya, satu aja. Arsisambat. Oke. Arsisambat. Yuk. Ramein. Ayo ramein. Di sana kalian bisa shit posting apa aja. Kirim gambar meme atau draft buat seseorang mungkin juga bisa, ya kan? Bener banget tuh. Langsung cek Twitter kita @arsambat. Oke, jangan lupa follow dan share ke teman-teman kalian ya. Ih, bener banget, Mbak. Mbak. Aku nih lagi bosen nih, Mbak. Terus aku buka Instagram kemarin. Aku lihat nih Instastory-nya Mbak nih. Kayaknya Mbak lagi aku debak-debak aja sih. Kayaknya Mbak lagi nyoba-nyoba masak-masak. Oh, sorryku yang kemarin-kemarin ya. Iya, aku tuh sebenarnya kayak lagi pengen explore aja kayak bisa masak apa aja sih. Mumpung lagi di rumah aja. Kalau kamu sendiri ngapain Ham di rumah aja? Aku tuh sebenarnya bingung, Mbak. Kenapa? Bingung kenapa tuh? Aku bingung. Aku kan dengerin podcast. Oh, podcast. Terus aku denger podcast bahasnya tentang sunat. Tapi aku udah disunat. Nah, terus nggak ada yang lain apa? Ada, tapi bahas parenting. Bagus aku dong. Kan belum bagus sih, tapi kayaknya belum deket-deket ini. Aku tuh butuh yang urgensinya tepat gitu, yang urgent banget. Oh, jadi yang emang butuh sekarang ini banget ya, kayak buat kuliah gitu. Iya, betul banget itu. Oh, kamu tuh lagi bridging ke sesuatu ya? Nah, si Mbak ini cenayang kayak. Bener banget, aku lagi bridging ke kali ini nih, kita lagi tag podcast Selasar GBA episode yang paling baru. Oh, bagus. Berarti, ya ampun, pinter banget sih bridgingnya. Kelihatan banget loh. Wow. Karena kita udah ada di episode baru nih, jadi tandanya teman-teman kalian ini yang lagi dengar bakal dapetin konten berharga lagi dari kita. Yeay. Waduh, konten berharga apaan tuh, Mbak? Ya, karena kita masih dalam series #CeritaLab, jadi kita nih bakal jadi host kalian buat interview sama Mas Mbak dari laboratorium yang ada di Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Asik tuh. Tapi laboratoriumnya ada apa aja sih, Mbak? Oh, kalau laboratoriumnya sendiri tuh ada 5. Aku bakal kasih tahu singkat-singkatnya aja lah ya. Ada LSTB, LKDA, LAN, LDPK, sama LSDA. Singkat-singkat semua kan? Apaan tuh, Mbak? LSTB, LKDA, LAN, LDPK, LSDA. Apa itu? Aduh, harus banget ya ngomongnya kayak gitu. Ya gimana? Kita kali ini nih mau bahas yang mana nih, Mbak? Oh, kalau kita sekarang bakal bahas tentang LDPK. LDPK, lab apaan itu, Mbak? Nah, LDPK sendiri itu singkatan dari Lab Desain Permukiman dan Kota. Nah, laboratorium ini lanjutan dari mata kuliah ADU atau Asas Desain Urban di semester 4 kemarin. Terus gimana tuh, Mbak? Ada matkul apaan aja?
terus isi KRS-annya gimana? Nah, terus itu kelasnya di mana ya, Mbak? Terus kalau istirahat jamnya di mana ya, Mbak? Aduh, cukup. Pertanyaannya agak banyak ya. Terus kayak aku juga belum tahu Iya, banget pusing. soal LDPK ini daripada kita bingung-bingung sendiri. Terus aku juga bingung bahasnya. Jawabnya kamu gimana? Mending kita langsung ketemu aja sama narasumber kita. Oh, boleh juga tuh, Mbak. Nah, di sini udah ada Mas Alifi dan Mbak Zuria. Halo Mas Alifi, halo Mbak Zuria. Halo. Ocha. Halo, Mas Mbak. Halo Ilham, Ocha. Halo. Nah, Mas Mbak nih dipersilahkan nih, boleh perkenalan dulu. Mau promo Instagram mungkin atau promo jualan kalau ada. Dari Alifi Mbak dulu. Zuria dulu kali. Oh ya, aku ya. Oh, Mas. Nama aku Zuria. Aku angkatan 2015. Ya Allah, sorry. Aku angkatan 2017. sorry. Sempet Allah, bingung. angkatan ini lupa ya, coba. Aku angkatan Gak apa-apa. 2017. Jadi semester besok mau masuk ke semester 7. Wih. Kayaknya Zuria ini ada apa nih dengan angkatan 15 nih? Aduh. 2015. Nggak boleh, nggak ada, Iya. nggak ada apa-apa. Ada sesuatu nih, nanti deh kita ini. Nggak ada. bocorin. Ini bahas nanti kali ya. Boleh. Oke, mungkin lanjut dulu Mas Alifi, perkenalan diri dulu. Oh ya, halo, aku Alif Majid, dipanggil Alifi dari angkatan 2017, ambil lab LDPK sama LSTB. Halo Mas Alifi, Wah. Mbak Zuria. Tadi belum jadi promosi Instagram ya nih. Iya. Oh iya. Oh Mungkin iya, mau mau deh. promosi. Boleh. Mau deh promosi Instagram aku, follow di @ivinmajid11. Event Majid 11. Wah. Kalau Mbak Zur? Kalau Instagram aku @zur, R-nya pakai 4 kali. Oh, Zur. Iya. Nah, karena kita udah tahu nih nama Mas Mbak dan juga udah tahu Instagram, aku mau tanya dulu dong kabar Mas Mbak selama di rumah aja, selama karantin ini lagi sibuk apa aja sih? Mbak Zuria mungkin? Kalau aku sebenarnya nggak ada yang sibuk gimana-gimana ya, tapi sempat kemarin tuh ada les buat preparation TOEFL. Jadi sekarang aku lagi belajar sendiri. Insya Allah mau coba ngambil les TOEFL sih buat ngisi waktu juga. Gitu. Wow. Kalau Mas Alifi gimana? Kalau aku di rumah aja sih kayak ngerjain sayembara gitu, karena ya lumayan banyak sih sayembara, jadi kok isi waktu luang lewat ini diskusi gitu. Oh, lumayan juga buat portofolio ya Mas ya. Bener banget. Sip. Mas Alifi sama Mbak Zuria ini itu ya produktif banget ya. Iya. Sayembara. Nah, tapi Mas Alifi sama Mbak Zuria ini udah tahu belum sih tentang podcast Selasar GBA ini? Kalau Alifi mungkin udah tahu ya harusnya ya. Kalau Iya, aku, Mbak. iya, kalau aku baru minggu kemarin dikasih tahu Alifi kalau ternyata ada podcast ini. Wow. Podcast ini baru loh, Zur. Iya, sumpah ya, ini tuh kayak Siap nih. kalau yang tahun kemarin kan kita dari dosen ya, terus kayak di GBA kayak kalau misalnya ada yang nggak datang tuh jadi nggak keikut, tapi kalau ada podcast ini kan kayak keren gitu, bisa diakses kapan aja. Nice. On demand. On demand. FYI, Zur ini tuh dulu anggota Kominfo loh 2 tahun lalu. Terus dia kayak ngerasa bangga ada podcast ini karena itu bagian dari keluarga kita. Mbak. Iya, sesepuh. Bocah. Apa tuh? Senior kita. Senior. Sebelum kita masuk nih, kira-kira Mbak Zuria sama Mas Alif ini udah siap belum buat diwawancara? Siap. Siap. Oke, mantap. Sip. Nah, kan tadi Mas Alifi udah bilang nih, tadi milih lab LDPK sama LSTB ya. Nah,
Mbak Zuria selain LDPK ngambil lab apa lagi nih? Aku sama juga kayak Alifi, LDPK sama LSTB. Oh, sama. Oh, jadi Iya, sama kita terus. Sama terus Kita ya. sama. Ah, Kita jodoh BTW. Hey, Diaminin jangan. maksudnya Nanti dimarahin sama angkatan 15 nih. nggak ada. Hey. Tapi nggak boleh gosip sih, ngawur. Oh ya, Aduh. ya udah. Daripada kita Mm, Iya, daripada gosip. daripada bingung daripada gosip. Dan karena udah pastiin kalau Mas Alifi sama Mbak Zur nih emang ngambil LDPK, gimana kalau kita diceritain dulu nih Mas Mbak tentang lab ini tuh sebenarnya belajar tentang apa aja sih? Mungkin dari Mas Alifi dulu. Di lab LDPK ini kita belajar banyak sih. Halnya yang kita pelajarin itu terlalu kompleks. Mungkin karena aku sama Zur ini samaan terus, jadinya kita bagi dua aja kali ya. Aku mungkin jelasin yang secara mikronya dulu, terus nanti Zur jelasin yang makronya dulu. Ya. Dari yang mikro sih, kalau dalam skala kota, mikro itu di LDPK itu di penggunanya sendiri. Jadi di lab ini tuh kita selain belajar tentang kota, tata ruang kota dan sebagainya, kita tuh belajar tentang pengguna dari ruang kota itu sendiri. Jadi tentang persepsi manusianya, preferensi manusianya, dan lain sebagainya yang itu tuh cukup membantu kita dalam nanti mendesain atau merancang ruang kota yang baik gitu sih. Ya, kalau yang makronya sendiri, kalau makronya dalam lingkup kota itu tuh kita belajarnya emang secara luas. Kayak misalnya bagaimana kayak linkage kota atau penghubung kota itu misalnya bentuk dari jaringan jalannya, terus pedestriannya gimana, ruang terbukanya gimana. Itu kayak kita ada teorinya, kayak belajar tentang bentuk wajah kota kalau misal secara makronya. Kayak gitu. Oh, jadi emang luas banget ya cakupan dari LDPK ini, dari yang makro sampai yang mikro, sekecil pun juga dibahas. Kita juga belajar behavior orangnya. Selain itu kita juga bahas yang lebih luas dari yang lebih luas lagi gitu. Nah, kan kalau didengar-dengar nih agak nyerempet-nyerempet ke kota nih. Itu berarti apa yang dipelajarin itu mirip-mirip sama di jurusan sebelah? Jurusan apa itu? Jurusan apa itu? PWK. Jadi ini aku mau ngelurusin aja. Jadi bedanya kita sama di jurusan sebelah atau PWK itu ada di porsinya masing-masing. Jadi kita tuh LDPK itu belajar tentang urban studies. Nah di urban studies itu dipecah lagi jadi dua bidang gitu, bidangnya PWK sama bidangnya kita, yaitu ada urban planning sama urban design. Nah kalau arsitektur sendiri ini kita yang lebih ke urban design-nya, sedangkan kalau di PWK ini di urban planning-nya gitu. Kalau di urban design ini simpelnya tuh misal kita secara mikro nih, kita belajar tentang gimana sih perilaku manusia di sebuah koridor jalan. Nah, setelah kita teliti, setelah kita tahu, terus kita hasilin sintesis, akhirnya yaudah kita pengen bikin apa sih dengan perilaku manusia ini. Nah, itu kan jatuhnya kan skala kecil yang kita ngedesain gitu jatuhnya. Kita ngedesain cuman ada di lingkupnya urban gitu. Nah, makanya ini dinamain urban design gitu. Oh, iya. Ya, cukup. Emang Tadi kan udah dibahas tuh sama Mas Alifi dan Mbak Zuria apa yang kita pelajarin di LDPK ini. Nah, aku mau nanya nih sama Mas Mbak, alasan gitu bisa pengen masuk LDPK itu gimana sih alasannya dulu? Mbak Zuria mungkin? Kalau alasan aku sendiri ada dua. Jadi yang pertama, emang dari SMA itu sebelum aku milih mau masuk ke arsitektur, itu aku udah kayak tertarik gitu sama perkotaan atau yang bau-bau kota gitu. Jadi dulu tuh sempet mikir gitu kayak, kenapa sih kok Indonesia kayak masih belum serapi atau
ya kayak belum rapi kayak di luar negeri gitu, kayak misalnya Singapura atau Korea kan kotanya udah kayak rapi gitu kan, kayak ada pedestriannya baik, terus kayak transportasinya juga baik. Tapi walaupun ini kayak aku cuma kayak ngawang-ngawang kayak gitu tuh, apa ya, ternyata emang nggak semudah itu gitu loh, tapi emang udah tertarik dari awalnya. Terus kalau alasan yang keduanya, karena aku tuh suka jalan-jalan emang. Jadi LDPK tuh, kalau misalnya teman-teman tahu, kita tuh surveinya banyak, jadi jalan-jalannya juga banyak gitu. Bisa lah nanti kita bahas nanti lebih lanjut nanti ya, Mbak. Oke. Kalau Mas Alifi sendiri, alasannya apa, Mas? Kalau aku alasannya ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu karena aku cenderung suka tempat yang kayak nggak seberapa ramai aja. Jadi kan di LDPK ini kelasnya cuma dikit sih. Anggotanya cuma dikit, sekitar 20-an gitu. Jadinya ya cukup sepi dan itu lebih asik sih. Kita jadinya lebih lebih terintimidasi, bukan sih bahasanya apa ya, bentar ini ntar dikat aja atau lebih eksklusif. Iya benar, iya deh. Jadi kelasnya ini kita jadi lebih eksklusif gitu, cuman 20 orang, sedangkan di lab lain tuh bisa sampai 40, 45, hampir ke 50 kan, itu kayak jadi kita lebih ke ya gitulah, lebih enak. Nah terus alasan yang kedua, gara-gara aku waktu itu ikut sosialisasi kan 1 tahun lalu. Waktu itu Pak Sikmawan tuh cerita kalau waktu itu aku tanya ke Pak Sik, Pak, kita nanti tuh di LDPK belajar tentang namanya TOD nggak sih? TOD itu Transit Oriented Development, di mana TOD ini lebih ke transportasi di development, gimana sih? Pokoknya perkembangan transportasi lah. Yang kita tahu kan sekarang kan di Jakarta nih, misal kita kan ada di satu titik, kita bisa pergi ke titik lain tuh dengan transportasi umum tuh bisa cepet gitu. Ya kayak di negara-negara luar, kita naik busway terus terintegrasi sama apa gitu. Nah kalau di Jakarta tuh kan udah ada tuh kita naik Transjakarta, terus kita turun di halte, terus naik ke stasiun MRT, dari MRT terus kita turun sampai ke stasiun bandara, habis itu sampai stasiun bandara, ya udah kita langsung ke bandara. Nah jadi kan perpindahan kita kan jadi lebih cepat gitu loh, dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan itu tuh yang aku lihat tuh itu peluang yang sangat besar gitu nanti buat di Indonesia. Nah aku tuh pengen jadi salah satu yang berkontribusi di dalamnya situ. Nah maka dari itu aku pengen banget masuk di LDPK, karena kata Pak Sing dulu kita di LDPK juga belajar tentang TOD ini. Cuman nanti kita dapetinnya waktu di semester besok, semester 7. Gitu. Ya itu jadi, aku juga dengar banyak itu tentang yang desain kota yang terintegrasi dengan transportasi. Karena perkembangan di Indonesia pun transportasi juga udah mulai merambah ke pulau-pulau lain selain Pulau Jawa sih. Ya, semoga terwujud ya Mas itu cita-citanya. Ya, amin. 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 Jadi kayak dari alasan-alasan itu tuh kayak aku nangkep banget kalau Mas Alifi sama Mbak Zur nih milihnya dari hati banget ya. Jadi kayak emang udah pengen dari dulu kalau matkul-matkul yang di LDPK ini tuh emang udah jadi daya tarik tersendiri dari Mas Alifi sama Mbak Zur. Jadi emang penting banget buat kita buat tahu sebenarnya tuh kita mau apa, mau matkulnya yang bidangnya kayak gimana gitu nggak sih Mas? Iya. Iya benar. Kita nggak usah ikut temen ya Mas. Iya, hukumnya haram kalau di LDPK ikut-ikutan temen. Nah, Mas Mbak, aku nih udah research nih di buku pedoman. Kira-kira ada mata kuliah apa aja sih yang ada di LDPK ini? Yang pertama itu ada desain tapak, terus permukiman tradisional, tipologi dan morfologi kawasan, dan seterusnya sampai 10. Kan banyak banget Mas Mbak. Ya, dan dari matkul yang tadi udah disebutin Ilham tuh, Mas Alifi sama Mbak Zuria di semester 5 sama semester 6 milih matkul apa aja ya Mas Mbak?
mungkin. Gimana Mas Zur? Zuri aja deh yang jelasin. Ini kita juga udah labnya sama, terus matkul kita juga sama loh yang LDPK ini. Dari semester Iya. 5 sampai 6. Dan kita ada di 2 kelompok yang sama ya Zur ya. Iya, Alifi tuh Oh. Dari kental 3 gitu. matkul kita di 2 yang kelompok yang sama. Kita emang jodoh Zur kayaknya. Gimana sih? dibahas lagi. Merempet banget nih Mas Alifi kayak dari tadi. Ya deh. Kalau misalnya yang semester 5, itu kita ngambil desain tapak. Jadi mungkin dijelasin aja kali ya kayak desain tapak itu apa. Oh, boleh. Oh Jadi iya. runtut dulu boleh, kali Mbak. ya, dijelasin dulu desain tapaknya. Iya, jadi desain tapak tuh emang kita, dari judulnya kan kelihatan ya desain tapak. Jadi emang fokusnya tuh ke tapaknya. Nah, kalau di desain tapak ini, kita belajarnya emang tentang satu tapak yang di dalamnya itu bakal banyak massa atau banyak fungsi bangunan. Dan kita tuh ngelihat tapak ini tuh ngedesainnya tuh secara organisasi ruangnya, kayak gimana, peletakan massa bangunannya, terus yang kedua itu kayak sirkulasinya gimana, terus yang ketiga itu kayak faktor kayak view dari dalam tapak keluar tapak tuh gimana. Jadi sebenarnya hampir sama kayak DA. Tapi kalau misalnya DA kan di sini kita ngedesainnya lingkup ruangnya secara lebih kecil ya, kayak satu bangunan, kayak fungsi tunggal. Contohnya mungkin kayak bangunan tinggi. Tapi kalau misalnya yang di desain tapak, ini emang kita satu tapak ngedesainnya. Terus kemarin tuh aku sama Alifi kan satu kelompok. Nah, kebetulan kita ngedesainnya fungsi resort di daerah Pegunungan Bromo. Nah, ada juga kelompok lain tuh yang dia ngedesainnya di kawasan Savana Bromonya. Terus ada yang di daerah perkebunan Bromo, ada juga yang di pantai. Jadi kita di sini ada tantangan buat fokus ngedesain untuk bentuk tapaknya itu gimana, kalau misalnya berkontur atau misalnya kayak pantai itu harus gimana, savana harus gimana. Jadi balik lagi di sini juga kita selain ngelihat keseluruhan tapak juga cara mengolahnya itu harus kayak gimana. Kayak gitu. Jadi emang dipelajarin tapak yang berbeda-beda banget ya Mas Mbak? Iya, benar sih. Kan tadi kan ada 5 ya. Hutan, pantai, danau, savana, sama kebun. Nah, itu kan dari kelima itu kan ada karakter-karakter tapaknya sendiri. Nah, itu gimana caranya kelompok ini bisa kayak memberikan sesuatu yang beda gitu. Membangkitkan karakter tapak itu ke dalam sebuah resortnya. Jadinya ya nanti hasilnya walaupun kita satu kelas disuruh bikin resort ya Zur ya, tapi hasilnya pun kita berbeda-beda karena emang karakter dari tapaknya itu beda-beda, dan kita diajari sama dosen-dosen tuh yang udah pro banget di bidang ini, bahkan sampai jenis vegetasi tuh kita pikirin gitu, jadinya emang mantep banget ininya. Ya, sebenarnya kalau desain tapak sendiri tuh kalau dibilang berat tuh juga agak berat sih. Cuman karena di sini kita kelompokan, jadi tuh bisa dibagi rata gitu loh ngerjainnya. Hampir semua yang di lab LDPK tuh matkulnya kelompokan sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian emang bisa ngerjainnya bagi rata, kayak ya isilah ya. Jadi berarti emang versi besarnya DA ya, dan tapi tadi pakai kelompokan itu. Jadi kalau nggak kelompokan gempor juga sih sebenarnya. Masa udah ada DA, ini ada desktop lagi kan, jadinya agak gimana gitu ya. Nah, berat. Nah, kalau yang semester 6-nya apa nih Mas Mbak? Kalau semester 6-nya kita ambil 2 matkul ya Zur ya. Yang pertama lingkungan arsitektur dan perilaku sama lanskap kota. Mungkin aku jelasin yang apa nih? Lingkungan arsitektur dan perilaku aja. Jadi kalau di lingkungan arsitektur dan perilaku biasanya itu disingkat LAP. Jadi kalau di LAP itu kita tuh belajar tentang skala kecilnya dari
perkotaan gitu. Dan ini tuh diajarkan oleh Bu Jenny sama Pak Adit. Nah, Bu Jenny tuh sering banget bilang intro ke kita tuh kalau LAP ini bakal dijadiin mata kuliah wajib, karena emang ketika kita belajar, ketika kita telah selesai menempuh LAP, kita tuh ngerasa ini tuh berguna banget buat skripsi, karena ya gitulah, ini pokoknya penting banget buat skripsi. Terus kita tuh belajar tentang behavior orang-orang di kota, ya nggak sih, biasanya kita belajar tentang persepsi manusia, preferensi manusia, terus kita dikasih tahu bagaimana cara mengolah data, terus jenis penelitian apa sih yang bisa kita terapkan nanti di skripsi. Jadinya ketika aku pribadi lulus dari LAP ini, aku ngerasa kayak aku jadi siap gitu buat skripsi, karena topik sekecil apapun itu tuh bisa dijadiin topik buat skripsi gitu. Gitu sih, dan itu sangat luas banget. Nah ini Ya, jadi mungkin berbobot banget ini matkul-matkulnya. ya kalau misalnya LAP sendiri tuh juga, jadi kita basisnya tuh belajarnya emang research. Jadi kita materi-materi yang dikasihin sama dari dosen itu kita harus nyari dari jurnal penelitian yang udah ada contohnya gitu. Kita harus nge-review jurnalnya, terus kita harus cari materinya. Jadi kalau misalnya di LAP sendiri itu contohnya nih ya, ada bab yang judulnya environmental preference. Jadi kayak preferensi manusia ke lingkungannya. Nah, itu tuh kita harus nyari materinya dari ini tuh apa sih? Terus habis itu nanti kita harus nyari contoh jurnal penelitiannya. Nah, dari situ kayak kata Alifi tadi, kita bisa belajar buat persiapan skripsi, karena emang basisnya kita belajarnya dari jurnal penelitian. Oh, jadi emang cara tugas-tugasnya tuh cara yang nanti di skripsi bakal digunain ya. Jadi udah siap banget. Soal skripsi tadi tuh maksudnya tentang jurnal-jurnal itu ya. Iya, itu membantu sih soalnya. Bisa kelihatan banget nih yang dibahas tadi kata Mas Alifi. Kita belajar nggak hanya makronya tapi mikronya juga. Iya, kelihatan di matkul LAP ini. Nah, kalau lanskap, ada tambahan dari LAP ya, Mas Alifi mungkin? Atau lanjut ke lanskap kota? Tambahannya apa ya? Oh ya, mungkin dari tugas-tugasnya kali ya. Boleh. Kalau tugasnya LAP itu tadi udah di-spill sama Zur sedikit. Jadi kita dibagi di kelompok, karena LAP ini cuman ada berapa orang sih Zur biasanya? 15 anak ya di kelas. Ya, jadi 15 anak di kelas dibagi jadi 3 kelompok. Kebetulan aku sama Zur beda kelompok, saya diacak. Nah, waktu itu di minggu, kita hampir kayak ADU sih. Kita di minggu 1 kelompok 1, minggu kedua kelompok 2, minggu ketiga kelompok 3, balik lagi minggu keempat kelompok 1, gitu terus sampai nanti di minggu 16. Cuman kita kebagian 3 kali doang tugas kecil sama tugas besarnya 1 sama tugas kecil 2 gitu. Jadinya total ada 5 tugas, dan ini tuh kayak kita belajar tentang skripsi gitu pada akhirnya. Kita tugas besarnya itu, kalau ini ketika pandemi ya, jadi sebelum pandemi itu kita tugas besarnya itu beda. Jadi sebelum pandemi itu kita disuruh buat nanti terjun langsung ke lapangan dengan metode penelitian apa, dengan topik apa yang kita sukai. Misal aku suka tentang penelitian tentang koridor jalan, kalau Zur mungkin suka tentang transportasi umumnya. Nah, kita tuh kebagi kelompok tuh berdasarkan apa yang kita sukai gitu. Nah, jadi kita belajar tentang itu, terus kita terjun ke lapangan, kita ngolah data dan sebagainya. Akhirnya kita bawa itu ke presentasi dosen sebenarnya, cuman karena pandemi ini akhirnya diubah tugas besarnya jadi cuman review jurnal aja. Dan review jurnal itu pun kita agak ke ini ya Zur ya, kayak lumayan berat nggak sih, karena Bu Jenny itu minta benar-benar kita yang paham sama metode desainnya. Bahkan aku sampai ngelembur berhari-hari tengah malam tuh baca-baca buku yang bahasa Inggris tuh. Aduh, kalau keinget-inget cerita tuh
ada capeknya, iya, cuman senang banget karena pada akhirnya kita belajar tentang banyak banget metode-metode penelitian yang ternyata bisa kita terapkan di uh, skripsi nanti. Dan metode penelitian itu ada banyak kan, cuman kita juga punya variabel-variabel yang juga banyak pula gitu. Jadi misal variabel A kita pakai penelitian pertama, metode penelitian pertama. Nah, variabel A ini juga bisa dipakai di metode penelitian kedua. Jadi itu terus menerus gitu. Metode penelitian pertama bisa dipakai juga di variabel yang B gitu. Jadinya emang ini cukup banyak kompleks gitu dalam hal penelitiannya. Cuman ya itu sangat membantu banget buat nanti di skripsi. Sih. Wow, by the way nih Mas, aku pengen nanya nih. Itu kan sebegitu kompleksnya, itu berapa SKS sih Mas? Wow. Berapa sih? Kalau LAP itu kemarin 2 SKS ya? Iya, Desktop LAP itu 2 SKS. Cuman emang walaupun berat, tapi bukan berat sih, ya lumayan ya. Tapi ya sebanding gitu loh sama ilmu yang kita dapat. Karena mungkin kayak Alifi bilang kalau misalnya LSTB sama LDPK menurut dia itu lebih dapat LDPK. Iya nggak, Vi? Iya, bener banget. Kalau aku juga ngerasanya gitu. Aku juga lebih ngerasa ya nggak masalah 2 SKS, tapi selama aku dapat ilmunya, ya worth it gitu loh. Wah, iya. Oh iya. Mungkin apa kita sekarang lanjut ke lanskap kotanya, Mbak? Atau ada tambahan lagi LAP-nya, Mas? Cukup sih. Udah sih, lanjut aja ke lanskap kota dijelasin Zur. Oke. Ya, kalau lanskap kota ya. Jadi lanskap kota itu di sini tuh kita sebenarnya bakal ngedesainnya hampir sama kayak desktop. Maksudnya proses kerjanya. Jadi kayak ngedesain terus nanti juga dari kelompok itu analisis yang materi terkait, terus habis itu nanti ada ngedesain juga. Nah, kalau misalnya di lanskap kota sendiri, kemarin itu kebetulan kita ngedesainnya itu binaan lingkungan kota, tapi spesifiknya ke ruang terbuka hijau. Jadi, kalau misalnya di kota kan, mungkin kalau teman-teman tahu kan kayak ada alun-alun, terus kalau di Malang mungkin ada yang tahu hutan kota ya, itu tuh termasuk ruang terbuka hijau sebenarnya. Kayak taman-taman lebar itu ya, Mbak? Iya, taman-taman kota gitu, itu termasuk ruang terbuka hijau. Jadi di sini tuh kita belajar kayak gimana sih kebutuhan ruang terbuka hijau di perkotaan, terus apa aja fungsi yang ada di dalam ruang terbuka hijau itu sendiri, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemarin dari arahan dosen sendiri, kita itu disuruh nyari ruang terbuka hijau yang ada di daerah Malang. Nah, yang paling deket itu kemarin disuruhnya di Batu, karena yang banyak, sebenarnya ini nyerempet ke tempat wisata juga sih jadinya. Iya, soalnya tematik ya, Zur ya. Iya, jadi kayak nyerempetnya juga hampir sama juga kayak desktop gitu. Kalau yang desktop kemarin tuh kita resort kan. Nah, yang sekarang tuh kemarin tuh aku sama Alifi itu dapatnya Kusuma Agrowisata. Nah, itu tugas kita kemarin ya sama, jadi analisis objek kita Kusuma Agrowisata ini, terus nyari permasalahan-permasalahan yang ada di Kusuma Agrowisata, terus habis itu kita cari solusinya, terus kita terapin dalam bentuk desain. Mungkin kalau Alifi ada yang ditambahin? Mungkin dari segi tugasnya kali ya. Jelasin tugasnya dikit. Ya, jadi tugas besarnya tuh kita itu. Jadi kita nge-redesign Kusuma Agrowisata itu ya, karena waktu itu topiknya Kusuma Agrowisata tuh antar satu fungsi dengan fungsi lain tuh kurang ada harmonisasinya gitu, kurang unite. Nah, karena maka dari itu kita nge-redesign
Kusma Agrowisata itu biar kayak ada unity-nya gitu satu kawasan itu dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang udah dijelasin sama dosen gitu. Dan kita dapat referensi itu sebelumnya dari tugas 1 kita nge-review kayak taman di luar negeri dulu, terus sama dikomparasi sama taman di Indonesia. Nah, taman di luar negeri ini mungkin kita dapat beberapa aspek yang bisa nanti di-apply di tugas besar, dan aspek lainnya kita dapetin di taman di Indonesia, terus kita apply lagi ke tugas besar. Jadinya emang kita dapetin info-info tentang beberapa hal yang kita bisa terapin itu, yaitu dari studi presiden kita di taman luar negeri sama di dalam negeri gitu sih. Hampir sama kayak DA ya berarti ya, ada presidennya juga, terus diterapin ke desain. Ya hampir sama sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman desktop sama LAP tuh seru sih kalau menurut aku. Kalau misalnya kita lagi ngedesain, kita tuh jadi ikut ngebayangin kita lagi jalan-jalan di dalam desain kita gitu loh, kalau desktop sama LAP tuh. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Berarti Iya, benar sebenarnya. berarti tadi yang lanskap kota tuh kayak desain tapak, tapi pendekatannya lebih dalam lagi ke RTH-nya itu ya tadi ya Mas Mbak, yang taman-taman tadi. Terus desainnya juga dari taman-tamannya juga. Iya benar. Kalau yang desktop kan lebih fokusnya kayak ke olahan tapaknya kan, kayak karakteristik jenis tapaknya. Kalau yang LAP ini lebih ke yang tadi kayak dari presiden tuh fungsi-fungsi kayak jenis apa, kayak fasilitas apa aja yang ada di presiden itu kita bawa, terus kayak ya intinya bedanya di situ sih, kayak di antara kalau desain tapak yang emang tapak, kalau yang di lanskap kota ini ya lebih ke emang fungsi RTH. Oh iya. Oke. Aku pengen mundur sedikit dulu nih Mas Mbak. Kan tadi di semester 5 ada matkul juga nih selain desain tapak. Ada permukiman tradisional, tipologi dan morfologi kawasan, sama bisnis properti. Nah itu apakah yang dipelajarin di situ apa aja sih? Mungkin Mas Mbak tahu, pernah dengar-dengar itu. Terus kelasnya dibukakah juga? Kan karena tadi Mas Alifi sempat bilang di LDPK ini pesertanya dikit banget gitu. Siapa dulu ya? Mungkin Mbak. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak tahu spesifik ya kayak lab yang lain. Kayak aku cuma taunya tuh kalau misalnya di LDPK kan tadi kata Ilham kan ada 2 ya yang disebutin Ilham, kayak permukiman sama bisnis properti. Iya. Kalau spesifiknya emang nggak begitu ngerti. Cuman dari sini tuh di LDPK itu kalau misalnya kita kayak contohnya ngambil desktop, semester 5 ngambil desktop. Nah, semester besoknya, semester 6-nya, itu tuh kita emang lanjutnya, emang seharusnya di LAP atau di lanskap kota. Nah, kalau misalnya semester 5-nya itu kita ngambil bisnis properti, semester 6-nya itu kita bisa, rekomendasinya itu emang harusnya ngambil yang lanjutannya bisnis properti. Jadi, emang sebenarnya di LDPK tuh ada 2 sih, kalau aku ngelihatnya tuh kayak ada 3, ada yang emang ke desktop LAP sama lanskap kota, terus ada yang permukiman tradisional sama permukiman kawasan ya kalau nggak salah. Iya. Itu sama yang ketiga itu yang bisnis properti dan kawan-kawannya. Jadi emang bisa milih gitu sih kalau di LDPK. Jadi kayak cuman sekarang kalau yang bisnis properti itu udah pindah ke lab sebelah, lab LSTB. Gitu. Oh iya, jadi, udah pindah ya? Iya, udah pindah sih. Sudah ada motor, guys. Iya. Ya, aku baru tahu juga. Iya, ini soalnya jadinya fokusnya cuma 2 aja. Oh, jadi kalau misalnya itu yang semester 6 tuh bakal tergantung sama matkul yang dipilih semester 5 ya? Jadi
lanjutannya. kayak ada Lanjut berkesinambungan dari pelajar mata kuliah yang kita ambil dari semester 5 ke semester 6 gitu. Iya. Iya, cuman yang LAP ini agak agak bersim apa ya? Kayak menyimpang gitu sih dari desktop kan kita ngedesain taman, harusnya lanjutannya tuh lanskap kota, ngedesain taman juga. Kalau yang LAP ini kayak nggak ada lanjutannya gitu sebelumnya. Ini kayak bener-bener barunya gitu. Murni, ya. Terus nanti ya lanjutnya lagi itu kita ada kayaknya perkotaan ya PKK. atau apa sih? Iya PKK. Nah, aku nggak tahu kepanjangannya Iya. lupa. Aku juga nggak Penataan tahu. kawasan kota. Iya mungkin. Iya, ya. iya, iya. penataan kawasan Penataan, kota. Iya, penataan kawasan kota. Nah itu nanti ini kita berdasarkan apa yang kita tahu ya, karena waktu itu kita datang ke presentasinya kakak tingkat yang udah jalan-jalan ke Singapura. Terus kita ngerasa kayak wah ini menarik banget, karena yang kita pahami itu waktu itu aku paham kalau PKK ini campur aduknya dari seperti kombinasi dari LAP sama desain. Jadi LAP-nya tuh misal nih ada kita meneliti di koridor jalan di negara Singapura. Terus kita tuh belajar tentang ini tuh jam segini itu tuh orang tuh banyak ke arah mana sih, terus kebanyakan tuh pekerjaannya apa, umurnya berapa dan sebagainya, di mana itu tuh merupakan salah satu dari pelajaran LAP ini. Dan terus setelah itu kita mikir lagi, oh ini ke arah utara itu karena apa, mungkin di arah utara tuh ada sebuah kantor gede gitu, jadinya emang orang di pagi hari itu orang-orang dari suburban itu tuh pada masuk semua ke daerah pusat karena mereka harus bekerja gitu sih. Jadi ada bidang research-nya, terus ada desainnya. Nanti kita mendesain jalan ini tuh, koridor jalan ini tuh dengan pedestrian way yang seberapa, terus dengan crossroad yang seberapa gitu. Jadi emang ini benar-benar sangat kompleks juga di pelajaran PKK ini. Itu sih yang aku tahu. Mungkin ada tambahan Mbak Zuria tentang matkul-matkul ini. Kayaknya udah ya. Udah dijelasin Alifi sih tadi lengkap ya. Berarti yang tadi juga udah ya Mbak, yang dari desktop, LAP sama lanskap kota. Iya. Nah, kan tadi udah matkul-matkul tuh Mas Mbak. Terus ini tuh aku banyak banget dapat pertanyaan dari teman-temanku soal dosen dan nilai LDPK di LDPK ini. Soalnya banyak yang tanya kayak emang bener ya kalau di LDPK nih dosen-dosen itu agak susah atau agak strict gitu. Terus nilai-nilainya ini yang baru agak susah itu. Bener nggak sih Mas Mbak? Mungkin bisa diluruskan. Aku nggak berani jawab. Kalau misalnya dosen nggak ada yang galak sih, nggak ada yang galak. Cuman mungkin emang lebih disiplin ya. Jadi di sini tuh kan kita tugasnya banyak kan. Jadi materi-materi kita itu kan banyak. Nah jadi tuh emang tiap minggu tuh emang kita dituntut buat deadline tugas gitu. Jadi sebenarnya bukan galak sih, cuman lebih ke disiplin. Ya disiplin, bukan galak ya. Kalau nilainya gimana Mbak? Kalau nilainya, kalau menurut aku sesuai sih sama kayak effort yang udah kita keluarin. Emang mungkin kalau dibandingin DA, menurut aku lebih kita tuh bisa lebih enteng di sini. Yang pertama tadi karena aku bilang kelompokan. Terus yang kedua karena emang kita itu nilainya tuh ada yang dilihatnya tuh secara individu. Jadi di sini selain ada tugas kelompok, ada juga tugas buat masing-masing individu. Jadi dosen tuh nggak cuma ngelihat dari kelompok, dari individu itu juga. Tapi selama kalian kelompoknya kerjanya kompak, ya nilainya bagus kok, bisa bagus. Jadi nilainya jadi lebih fair juga ya, Mbak? Iya, benar. Nah, mungkin kita bisa nyikapin dari
rumor-rumor dosen atau nilai-nilai LDPK ini dengan kita daftar 2 SKS, tapi ilmu yang kita dapat itu 6 SKS gitu. Mungkin lebih ikhlas kali ya. Iya, boleh lah, boleh. Oh iya, tapi tugasnya juga 6 SKS ya. Iya sih. Iya sih. Ya, dengan nggak apa-apa, ilmunya kan tadi udah banyak banget. Banyak banget, betul. Nah, tadi kan Mbak Yuria sama Mas Alifi juga nyebutin nih, kalau LDPK ini tuh banyak banget surveinya. Tadi kan ada yang ke Bromo, ada yang hutan, ada yang pantai gitu. Nah, jauh-jauh semua tuh, Ham. Kan pasti butuh transportasi yang butuh transportasi dong, akomodasi, uang gitu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih, kan uangnya juga terbatas. Yang rantau juga. Nah, itu gimana sih kita kesananya itu gimana pas surveinya? Apakah kita nyewa sendiri dengan uang sendiri? Kita naik angkot kah atau naik bis kah atau naik motor sendiri gitu? Dari Mas Alifi paling mau jawab? Iya, boleh. Kalau masalah transport ya berarti karena kita sering survei, itu yang kita rasain itu waktu di Sentapak itu kan kita ke hutan ya, ke Bromo. Nah, itu tuh alhamdulillahnya kita itu dapat subsidi itu dari jurusan. Jadi dan subsidinya tuh waktu itu aku kayak yang bagian ngurusin duit ya. Jadinya aku lumayan ngerti, dapat sekitar kayak kita tercover 70%-nya dari biaya perjalanan. Dan itu kayak alhamdulillah banget gitu. Karena emang ya duitnya bisa lah dibuat makan-makan dan sebagainya. Gitu. Karena emang aduh biayanya kan juga nggak murah kan. Kita kan harus kayak nyewa mobil, terus di sana kita juga jalan sendiri gitu sih. Jadi karena ini tiap karakter beda-beda, yang paling jauh itu di savana sih. Karena di savana itu kita nggak bisa naik mobil doang, kita harus naik jeep. Nah, jadinya gitu. Kita emang pembagiannya tuh kayak rata gitu. Misal kelompokku ke hutan itu misal 500.000, terus 1 juta nih, terus kelompok yang savana itu 2 juta. Nah, kita tuh kayak main persenan aja, kita setiap anak dapat 50% misal. Nah, 50%-nya aku 500 kan, 50%-nya dia 1 juta. Nah, jadinya emang kita bener-bener rata gitu loh, kita baginya per persen, bukan per uang. Ini kamu dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu kan. Enggak, jadi biar adil aja, fair. Dan itu pemain alhamdulillahnya turun dari jurusan karena yang minta waktu itu dari dosen sendiri bukan mahasiswanya. Waktu itu kita kaget banget, loh dapat apa Bu ini? Oh ini ada sedikit cuman pada akhirnya banyak banget. Ya itu sih ini. Cuman kalau yang lanskap kota kita pakai biaya pribadi, soalnya masih terjangkau lah di Batu gitu. Sekalian kita liburan ke Kusuma, ke wisata. Berarti kalau survei gitu cuma sekali aja atau kadang bolak-balik? Kan kadang ada yang misalnya kita kurang gitu. Apakah balik lagi dan di cover lagi kah sama jurusan? Gimana Zur? Kalau survei ya kita sekali doang sih ya sama kemarin itu. Soalnya ya capek juga kalau misalnya bolak-balik, dan kita kan dari tugas survei itu kan masih ada lanjutannya tugas yang lainnya. Jadi ya waktu survei itu udah sekalian sih, kayak udah sekalian semuanya kita lihat gitu. Walaupun mungkin ada data yang kurang ya bisa lah lewat Google. Berarti dimaksimalin sekali itu survei ya? Iya, jadi tipsnya tuh kita harus bikin kayak poin-poin apa sih yang harus kita cari sebelum survei gitu. Jadinya waktu survei kita benar-benar udah bagi tugas, oh kamu nyari ini, terus nanti ketika udah pulang baru kita satuin data-data itu buat kita olah jadi analisis. Karena waktu itu kita berangkat hari Sabtu, cuman hari Selasanya kita tuh udah presentasi. Jadi dosen tuh sama bingung, loh ini H-3 beneran? Ya H-4an gitu. Ini beneran kalian udah harus analisis tapak sekaligus bikin kayak ngerekomendasiin desainnya gitu, walaupun secara kasar ya, cuman udah keluar rekomendasi desain tuh udah baik gitu.
Nah, makanya tuh di sini kekompakan tim itu penting banget buat dijaga. Ya, jadi dari sebelum survei itu harus persiapannya matang banget ya dari segi apapun itu biar Iya, ada benar. kesadaran di sana dan biar bisa dapetin feel jalan-jalannya juga tetepan ya. Iya, jadi Iya. kita harus nugas dulu baru bisa foto-foto. Iya. Iya betul. Skala Nanti cek prioritas aja nih di ya. Instagram kita, banyak banget ada foto-foto waktu kita jalan-jalan. Wah. Enggak sih, di Instagramnya Zura aja deh. Nah, ini kan tadi nih udah dijelasin nih gimana beratnya di LDPK itu bisa dilihat apa aja yang dipelajarin dari yang mikro, yang makro, terus banyak banget pokoknya. Terus dosen-dosennya pun disiplin karena kita harus mengejar materi-materi yang udah disiapin. Nah, terus nilainya pun juga lumayan ya, butuh effort lebih. Nah, tapi di balik itu semua, kita juga dapat jalan-jalannya dari survei-survei itu dan tentunya ilmu yang bobotnya bisa dibilang 6 SKS ya. Ya, tapi ya semuanya juga nggak cuma di LDPK doang pastinya sih. Yang tadi soal nilai, soal dosen tuh pasti semuanya nilai bergantung sama effort kita lah ya. Jadi buat Benar, kalian Pak. yang teman-teman yang masih bingung, masih ragu-ragu buat milih LDPK karena satu dua hal yang sebenarnya nggak usah ditakutin banget kalau emang udah yakin sama matkulnya, udah langsung cus pilih aja LDPK. Ya nggak sih? Bener Benar-benar. banget tuh. Iya. Mungkin nih lebih afdol nih kalau Mas Alifi sama Mbak Zuria promosiin LDPK nih. Ayo, Oh, kayak boleh. Heeh. Iya, mungkin Alifi bisa aja. dipakai. boleh loh. Aduh, dulu deh. Oh, nggak bisa promosi sih. Bohong. Kemarin kemarin Zir habis bikin MV ya di YouTube. Nggak. Bisa Jangan. di-tag Apa di itu? Apa Instagram itu, Mas? di YouTube-nya. Jangan dibahas. Namanya Dia apa, habis Mas? nge-cover lagu. Iya, cek aja di Instagramnya Iya. Zur, nanti ada itunya. Oke, jangan lupa dicek. Oke, Subscribe habis and ini. comment and Kok like. nggak malah promosiin itu? Jadi ya kita mulai promosinya. Bagi teman-teman angkatan 2018 dan nanti yang akan memasuki di semester 5, kalian jangan ragu-ragu milih LDPK karena ketika kalian udah nyaman di sini, kalian tuh bisa ngerasa dapat ilmu di sini tuh banyak banget dan pastinya berguna buat kedepannya karena keras apapun effort kita, cuman ketika kita dapat ilmu yang sepadan dengan effort kita, insya Allah nanti hasil kedepannya juga mempermudah kita dalam menuju skripsi, terus kita lulus, dan setelah kita lulus pun kita dapat banyak ilmu yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata atau sebagai portofolio ketika kita mau ngelamar pekerjaan gitu sih. Amin. Cukup. Mbak Zuria ada yang mau ditambahin mungkin? Kalau aku sih mungkin buat teman-teman yang masih bingung milih lab apa, kayak coba cari tahu dari kaliannya sendiri aja, kayak selama ini tuh kayak tertariknya kira-kira bidangnya di mana. Kalau misalnya kalian tertariknya kayak aku sama Alifi, kita udah tertarik kayak tentang perkotaan, ya udah kita ngambil aja LDPK. Tapi kalau misalnya kalian seneng yang lain, hal lain, lab lain, ya ambil aja lab lain. Sebenarnya ini nggak persuasif ke LDPK ya aku ya. Tapi kalau kalian suka ya bakal seneng sih ngejalaninnya. Ikutin apa Iya, yang dipengen gitu ya. sekalipun pressure-nya kita paling tinggi ini dibandingkan dengan lab lain, cuman ya kalau itu sesuai dengan hati dari awal emang kita udah pengen ada di sini dan sesuai dengan bidang kita, insya Allah nanti kedepannya bisa diperlancar kok. Iya. Sebenarnya Amin. nggak LDPK juga LDPK tuh bukan yang paling susah sih, kayaknya lab lain juga ada yang susah sih, Vi. Iya gitu maksudku. Ini dikit aja yang tadi ya. Bau-baunya sih, Disensor. bau-baunya ada yang lebih menyeramkan ya. Iya. Yang penting mah kita niat dan jangan ikut-ikutan temen, benar kan? Betul banget. Benar-benar. Iya. Kayaknya
Udah lama banget nih kita sharing-sharingnya dan udah banyak banget juga informasi yang kita dapetin. Atau mungkin ada mau tambahan lagi Mas Alifi dan Mbak Zuria tentang LDPK ini? Cukup sih kalau dari aku. Cukup juga sih. Ya, insight-nya udah banyak banget tadi Mas Alifi sampai runtut banget. Itu belajar apaan aja di LDPK ini. Nah, terima kasih nih buat Mas Alifi dan Mbak Zuria udah mau meluangkan waktunya buat ditanya-tanya di podcast Selasar GBA ini. Makasih sama-sama. Mas Mbak Zuria. Sama-sama. Jangan lupa ya pilih LDPK. Nanti Ilham nih kayaknya boleh masuk sini. Iya. Ocha juga masuk. Iya, Ocha kan habis ini kan ya milih. Iya, Masuk tapi LDPK. ya dipikir-pikir lagi Mbak. Cocok. Ayo Mbak. Aduh. Oke, jangan lupa cek Instagram Mbak Zuria dan buka YouTube tadi coveran MV-nya Mbak. Oh iya, Ini di setel aja ya subscribe, covernya apa comment, nih. and like. Mantap. Nah, jangan lupa buat teman-teman semua terus mendengarkan podcast Selasar GBA dan tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa juga buat follow Twitter kita di @arsambat dan sampai jumpa. Bye.